Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ali Imran ayat ke-19. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah berkat kudrat iradah serta izinnya kita dapat berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Jabbar ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Dan semoga pula langkah kaki kita ke Masjid Al-Jabbar ini langkah kaki yang ke-1 menghapus kesalahan-kesalahan kita sehingga tiada kesalahan yang tersisa dalam diri kita, dan langkah kaki kiri yang lainnya semoga meningkatkan derajat kita di sisinya hingga kita besar dalam pandangan Allah, kita pun besar dalam pandangan manusia. Namun ingat, semoga kita menjadi orang-orang yang sadar diri, mampu mengelola hati bahwa kita selalu memandang diri kita adalah kecil, sehingga berupaya untuk menjadi orang yang tawadhu, terhindar dari takabur, dan berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas diri. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat ketiga surat Al-Imran yang dibaca di muqaddimah tadi, Allah menjelaskan kepada kita bahwa innad dina 'indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dalam tafsir As-Sa'di, Imam Abdurrahman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan innad dina 'indallahil Islam, bahwa sungguh agama yang benar. Jadi dikasih sisipan yang benar. Sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Agama di muka bumi ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Ada agama samawi, agama langit, agama yang turun dari Allah melalui malaikatnya kepada para rasulnya. Di samping ada agama samawi, ada juga agama ardi, yakni agama bumi. Agama yang merupakan hasil ciptaan umat manusia, hasil kontemplasi mereka, hasil tahanus mereka, hasil bertapa mereka, hasil zuhud mereka meninggalkan dunia untuk mencari kehidupan yang lebih tenang, yang lebih tentram. Dari semua agama yang dijelaskan tadi, baik agama samawi maupun agama ardi, yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Ada kaitan dengan ayat ini pandangan dari kaum sufi dalam dunia tasawuf. Dalam dunia tasawuf yang mana kita mafhum tasawuf merupakan turunan dari akhlak, akhlak turunan dari ihsan. Ihsan merupakan salah satu bagian dari trilogi dinul Islam, yakni Islam, iman, dan ihsan, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud dan yang lain sebagainya. Nah, dalam teori sufi, dalam kajian sufistik dan juga dalam praktik mereka, salah satunya adalah Imam Al-Hallaj. Ia menjelaskan salah satu konsep wahdatul adyan. Yang kurang lebih dapat kita pahami konsepsi wahdatul adyan itu adalah dari kata wahdah. Wahdah itu esa, satu. Al-adyan merupakan jamak dari kata din. Jadi wahdatul adyan adalah konsep kesatuan agama-agama.
Dalam pandangan Al-Hallaj bahwa semua agama pada hakikatnya adalah beribadah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kesamaan antara pemeluk umat beragama, ada kesamaan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai macam agama. Dan kalau kita kaitkan dengan konsep negeri Madani, konsep Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang diwarisi olehnya legasi dari baginda mulia Rasulullah SAW melalui salah satu perjanjian yang monumental, perjanjian antara Rasulullah dengan berbagai macam agama yang ada di Yathrib pada saat itu sebelum berubah menjadi Madinah, bahwa ada kesepakatan antara seluruh penduduk Madinah untuk bersama-sama membangun kota, membangun peradaban, untuk bersama-sama menjaga kota, menjaga negeri dari ancaman dan gangguan negeri yang lain. Yang dalam konsep masyarakat Madani antara lain mewujud di dalam harmoni, kemudian toleransi, saling menghargai dan lain sebagainya. Dan itulah yang diamanahkan oleh Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita boleh berbeda dengan pandangan Al-Hallaj, bahwa semua agama sama, mengajarkan kebenaran, dan pada ujung-ujungnya pada hakikatnya beribadah kepada Tuhan yang sama. Mengapa boleh berbeda? Karena di ayat ini inna dina indallahil Islam, nanti ke bawahnya Allah mengatakan wa makhtalafal ladzina min qablihim min ahlil kitab. Jadi ahli kitab mereka berbeda pandangan tentang Nabi Muhammad, tentang Islam yang dimulai Nabi Muhammad. Nah, kemudian ahli kitab Yahudi dan Nasrani dipandang sebagai yang sudah baghyam bainahum. Mereka sudah masuk kategori yang melampaui batas, bahkan dikatakan di akhir ayat wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah maha cepat hisabannya. Nah, kita bisa garis bawahi dari kalimat tersebut reward and punishment-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran dan juga iqabnya dari Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Meskipun berbagai macam agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran versinya masing-masing, tapi Allah telah menggarisi bahwa jangankan agama bumi yang kebenarannya bersifat kebetulan. Karena salah satu ciri dari hasil kontemplasi tanpa bimbingan wahyu, yang dalam bahasa yang lainnya disebut falsafah atau filsafat, kebenarannya bersifat spekulatif, bisa saja jadi benar dan bisa juga salah, karena bersifat hasil kajian, hasil rasionalitas yang bisa jadi benar menurut akal pikiran yang bersangkutan, tapi belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik akal pikiran umat manusia. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, kita bergeser dari pandangan dari Al-Hallaj tentang Wihdatul Adyan yang mengajarkan kepada kita untuk toleransi, untuk membangun negeri Madani, bahwa kita harus akur dengan agama, dengan pemeluk agama apapun, baik agama langit maupun agama bumi. Dari konsep yang lainnya bahwa tetap kita harus meyakini bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Memang betul seluruh agama langit adalah dari Allah SWT melalui nabinya kepada para rasulnya. Sehingga semua agama langit adalah Islam. Jadi inna dina indallah Islam dapat kita pahami atau kita diberitahu oleh para ulama bahwa As-Sa'di misalnya menjelaskan, menurut beliau seluruh agama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya adalah Islam.
Islam yakni al-istislam, berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dari kata istislam ini melahirkan tauhid, melahirkan keyakinan terhadap keesaan, dan sekaligus dari keyakinan terhadap keesaan tersebut menghantarkan orang yang meyakininya untuk menyerahkan ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam diawali dengan tauhid, kemudian diikuti dengan al-istislam, berserah diri kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan aturan dari Allah? Rasul telah mengguidance untuk kita bahwa taraktu fikum amrayn, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ia adalah kitabullah, kitab Allah yakni Al-Quran, wa sunnati, dan juga sunnahku yakni sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian kebenaran Islam merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Terkait dengan ini kita bisa merujuk kepada ayat Al-Quran di surah Al-Maidah yang menjelaskan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-ayah, bahwa pada hari ini kata Allah melalui lisan nabinya, akmaltu lakum dinakum, kami telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Alhamdulillah. Jadi agama yang kita pegangi, agama yang kita jadikan sandaran dalam hidup untuk kehidupan bahagia dunia dan untuk bahagia akhirat, telah Allah sempurnakan untuk kita. Sempurna dari aspek keyakinannya, sempurna pada ranah amaliyahnya, dan sempurna pula pada akhlak, pada aspek akhlaknya. Oleh karena itu, semoga setiap diri kita, iman kita benar, akidah kita benar, kemudian amal ibadah kita sah sesuai dengan syarat rukun dan ketentuannya, kemudian akidah syariah ibadah tersebut menghantarkan kita untuk menjadi orang yang berakhlak, yang beretika dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin rahimakumullah, kita juga bisa merujuk kepada Quran surat 2 ayat ke-208. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Bahwa dalam berislam tidak boleh hanya akidahnya saja, tidak boleh hanya syariatnya saja, akan tetapi harus menjadi kesatuan antara akidah, syariah, dan juga akhlaknya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bahwa ketika ada orang yang berakidahnya benar, akan melahirkan amal ibadah yang benar dan juga baik, kemudian akan melahirkan akhlak yang mulia. Dan isyarat ini, dan hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-14, surat Ibrahim, bahwa Allah telah membuat perumpamaan bahwa wa masalu kalimatin wa darabalu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi, kemudian wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, bahwa Allah telah membuat perumpamaan, yakni perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu dinul Islam itu sendiri seperti pohon yang baik, syajarah thayyibah, asluha sabitun, asluha sabitun, bahwa pokoknya menghunjam ke dalam bumi, akidahnya sangat kuat. Kemudian wa faruha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, amal ibadahnya benar dan baik. Dari akar yang baik tumbuh pohon yang baik. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, tumbuhlah, muncullah buah-buahan setiap musimnya, tidak mengenal musim, terus menerus kebaikan itu hadir. Dengan demikian, ketika kita berislam dengan baik, kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dinul Islam, maka kita dalam diri kita, seluruh apa yang keluar dari diri kita, baik ucapan kita, kemudian
perilaku kita, isyarat-isyarat dari kita. Kemudian juga kebijakan-kebijakan kalau kita kebetulan pemegang kebijakan. Kemudian keputusan-keputusan, perintah-perintah atau apapun yang keluar dari kita hanya akan memberikan kebaikan, hanya berupa kebaikan-kebaikan. Tidak ada satu kebijakan pun yang untuk menyengsarakan, untuk menzalimi, untuk kepentingan diri sendiri, karena apapun yang keluar dari dirinya berbasis akidah yang benar, syariah yang benar, dan juga terkait dengan akhlak yang mulia. Terkait dengan Islam, terkait dengan syariah misalnya. Tentang kesempurnaan Islam ini, tentang bahwa agama yang benar Islam karena ia adalah agama kehidupan, agama untuk umat manusia. Bukan hanya agama yang mengajarkan tentang akhirat saja, tentang bahagia di hari nanti saja. Akan tetapi mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkait dengan ini misalnya di dalam syariah, di dalam hukum Islam, di dalam fikih. Islam melalui Al-Quran dan juga sunnahnya. Kalau kita para ulama merinci, ada syariah, ada hukum yang terkait dengan ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana hubungan kita Allah yang benar itu? Dimulai dari mentauhidkan. Kemudian kita khauf, roja, al-hub. Kita berharap, kemudian kita takut, kita juga cinta kepadanya. Kemudian lahirlah dari situ ibadah hanya kepadanya, al-ikhlas dalam segala hal. Kemudian dari situ mengantarkan kepada kita di dalam syariat juga, di samping syariat cabang ibadah, ada syariat, ada hukum yang terkait juga terkait dengan muamalah yang khusus dalam cabang al-iqtisadiyah dalam bidang ekonomi. Bagaimana Islam mengatur agar ekonomi kita sesuai dengan syariatnya. Bahwa kita dalam ekonomi harus ekonomi yang mewujudkan keadilan, kemakmuran yang bukan hanya pada salah satu pihak, melainkan kemakmuran yang berdampak untuk banyak pihak. Hal ini sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran surat ke-59 ayat ke-7. Kaila dulatam bainal aghniya'i minkum. Yang demikian itu kewajiban kewajiban zakat, infak, sedekah. Kenapa ada hal tersebut? Agar harta kekayaan tidak berputar di tengah-tengah orang kaya saja. Agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan konglomerat saja. Akan tetapi harta kekayaan bisa tersalur, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang melalui instrumen tersebut. Sehingga menurut Hamka dalam tafsir Al-Azharnya ia mengatakan bahwa tidak cukup kemakmuran, karena kemakmuran bisa dicapai oleh negeri manapun. Akan tetapi kemakmuran yang harus digapai adalah kemakmuran yang diikuti dengan keadilan sosial. Agar kemakmuran tersebut dirasa oleh seluruh pihak. Jadi orang kaya berbahagia karena ia dapat berbagi. Kemudian orang yang kurang beruntung pun mereka berbahagia karena meskipun nasibnya kurang baik, tapi dia akan mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang dermawan. Di samping cabang ibadah, kemudian cabang muamalah, juga ada cabang munakahat. Bagaimana Islam mengatur mulai Al-Qur'annya, mulai sunnahnya, bagaimana tata cara pernikahan, bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Islam tidak mentolerir adanya LGBT. Alhamdulillah, negeri kita, negeri Indonesia masih tahan terhadap gempuran dari orang-orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Jadi di Indonesia hanya beberapa kasus saja terjadi pernikahan sesama jenis. Dan semoga negeri kita bisa mempertahankan itu. Dan ini terkait dengan cabang syariat yang lain, cabang fikih yang lain, yakni fikih siasah, fikih dauliyah, fikih dusturiyah. Fikih
politik, kemudian fikih kekuasaan, dan fikih perundang-undangan. Bahwa hal tersebut akan mewujud gitu ya, ketika ada di tangan kekuasaan itu. Yang mana melalui pintu siasah, kemudian lahirlah ad-dustur, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran, hal-hal yang menyimpang dari hadis Nabi, maka tidak akan masuk menjadi undang-undang. Karena tersaring terlebih dahulu oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah SAW. Islam tentu benar, Al-Quran tentu relevan, demikian juga hadis di setiap waktu dan setiap tempat. Tapi tidak jadi jaminan bahwa hal tersebut untuk selalu bisa diterapkan di Indonesia. Untuk bisa diterapkan butuh tangan kekuasaan. Oleh karena itu sama pentingnya fikih ibadah dengan fikih siasa. Besok ketika kita insya Allah akan melaksanakan amal ibadah pada cabang siasah tersebut, jangan sia-siakan, jangan dijadikan hanya sebagai amaliyah duniawi. Jangan dianggap itu melaksanakan hak kewarganegaraan saja. Akan tetapi harus dipandang sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam. Dan itu akan menjadi pembeda antara orang yang mengamalkan sesuatu pakai ilmu, pakai agama, dengan orang yang beramal tidak pakai ilmu dan tidak pakai agama. Akan beda. Beda dari aspek apanya? Beda dari aspek dapat pahala atau tidaknya. Sehingga Nabi mengatakan bahwa innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Bahwa amal perbuatan itu tergantung niat-niatnya. Orang-orang besok di pagi hari mulai jam 7 kemudian sampai jam 12.00 atau 13.00 pergi ke TPS akan berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dalam pandangan Islam. Dibedakan dengan niatnya antara lain. Orang yang datang ke TPS hanya dalam upaya menjalankan haknya sebagai warga negara untuk melakukan proses pemilihan umum, pemilihan presiden. Dapatnya itu. Tapi ketika orang berangkat ke tempat pemungutan suaranya dengan niat bismillah, niat ibadah kepada Allah, menjalankan salah satu syariatnya, syariat pada cabang siasah, pada cabang politik, akan menjadi nilai ibadah. Sehingga jangan dipisah-pisahkan kekafahan ajaran Islam itu. Ajaran Islam bukan sekedar ajaran tentang kematian atau bagaimana kita menyambut kematian. Tapi ajaran Islam mengajarkan tentang bagaimana kebijakan akan melahirkan bahagianya orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal. Bahagia lahir dan bahagia batin. Ternyata hal ini kita bisa belajar juga. Bisa belajar dari dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana dalam 3 stanzanya lagu Indonesia Raya itu, di stanza pertama kita diajarkan oleh pengarang lagu tersebut, penggubah lagu tersebut, untuk apa? Untuk mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Itu yang harus kita jaga, persatuan Indonesia. NKRI ini akan senantiasa bersatu. Tidak boleh ada separatis, tidak boleh ada lagi perpecahan. Harus utuh. Kemudian setelah mari kita bersatu, berikutnya kita diajak untuk berdoa agar seluruh warga negaranya itu bahagia. Gitu. Jadi tidak sekedar bersatu, Indonesia yang bersatu. Berseru agar Indonesia bersatu. Tapi berikutnya mendoa agar Indonesia itu bahagia. Dan kebahagiaan itu antara lain diciptakan oleh kekuasaan politik itu. Kemudian yang ketiga, stanza terakhirnya, tingkat terakhirnya, mari kita berjanji agar Indonesia tetap abadi. Jadi kebersatuan, kemudian kebahagiaan dan keabadian diajarkan oleh para pendiri bangsa, antara lain penyusun lagu Indonesia Raya. Dan itu ada relevansinya dengan ajaran agama kita tentang inna dina indallah Islam. Terkait dengan fikih cabang siasah, dinul Islam yang isinya pada cabang siasah ini, saking pentingnya Rasulullah mengamanahkan kepada kita
bahwa ketika engkau bepergian 3 orang, maka pilihlah salah seorang menjadi pemimpin. Jadi hati-hati besok. Titip kepada Bapak Ibu, kepada Hadirin Jamaah Rahimahumullah, dan juga titip kepada putra-putrinya, kepada karib kerabatnya. Jangan main-main, jangan asal-asalan memilih pemimpin. Baik pemimpin untuk eksekutif maupun pemimpin untuk legislatif. Dan juga eksekutif legislatif itu yang akan memilih yudikatif nanti. Ya, dari tingkatan Mahkamah Agung, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian sampai ke bawah-bawahnya. Jadi 3 kekuasaan itu yang dulunya menyatu pada pribadi Amirul Mukminin, pada khilafah di kalangan umat Islam, sengaja dibagi gitu ya. Kekuasaannya. Dan sudah mulai pada masa khalifah itu pembagian kekuasaan itu. Kalau pada masa Rasul menyatu dalam diri Rasul. Tapi ketika pada masa kekhalifahan sudah mulai dibagi. Meskipun ada dengan khalifah, tapi dalam eksekusinya dibagi dengan yang lain. Semoga kita benar-benar bisa benar di dalam mengamalkan Islam. Kita harus percaya diri gitu ya, bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian kepercayaan itu tidak cukup akan mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia dan juga abadi, keabadian nanti di akhirat. Tapi harus mengamalkan dinul Islam itu. Dan pengamalannya bukan hanya pada bidang ibadah saja, yang para ulama antara lain membaginya menjadi cabang ibadah mahdoh, tapi juga pada bidang yang lainnya, pada bidang muamalah, kemudian munakahah, mawaris, kemudian pada bidang siasah, dusturiyah, dauliyah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita untuk berislam dengan benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan juga semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk menjadi muslim-muslim yang baik, yang ditandai bahwa muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari tangan jahat saudaranya. Man salimal muslim miyadihi walisanihi. Kemudian Nabi pernah berjanji juga, orang yang muslim yang baik, mukmin yang baik itu adalah yang tetangganya selamat dari ulah tangan jahilnya. Jadi semoga kita menjadi penebar kebaikan kita baik, kemudian menebarkan kebaikan. Yang lahir dari syakhsiyah thayyibah, kemudian usrah thayyibah, keluarga yang baik. Usrah thayyibah, kemudian qaryah thayyibah, lahirlah kampung-kampung yang baik, dan kemudian lahirlah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan itu Indonesia salah satunya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun. Dan pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita bertawuz kepadanya dari diberikan pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak menyayangi yang dipimpinnya, pemimpin yang jahil, pemimpin yang sufaha, pemimpin yang juhala, pemimpin yang zalim. Dan insyaallah berkat doa kita, berkat kerja keras para pihak tengah-tengah kita akan berikan pemimpin yang baik untuk negeri kita, yang akan membawa dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan kita semua seluruh rakyat Indonesia terbebas dari api neraka. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma inna na'udzubika min umara usibyan was-sufaha wal juhala wal-dhal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.